Baik, sharing hari ini. Terima kasih Kapten. Baik, tadi Pak Dedi Kusbianto ya, beliau ini asli Kediri ya, satu tetanggaan dengan Mbak Juli nih kayaknya ya. Dan saya sapa berikutnya Pak Angkasa Wijaya, apakah sudah hadir Pak Angkasa Wijaya? Pak Angkasa Wijaya saya lihat dulu di di daftar absen ini, wah belum ya. Kalau gitu saya sapa dulu Pak Master Yudi. Master Yudi. Halo Kep. Ya. Gimana Master Yudi? Saya belum lihat wajahnya nih. Ambil pen. Ya, teman-teman pengen tahu nih wajahnya Pak Master Yudi. Udah Kep, udah muncul belum? Halo? Masih ngumpet ini. Bentar. Ini wajahnya udah kelihatan. Oke. Ya. Ini lagi di mana nih Master? Di Solo atau di mana nih? Lagi di Kota Rendang. Wish, di Padang ya? Ya, lagi di Solo Pak Kapten. Oke. Ya. Sebentar. Ini baru gantengnya kelihatan kan? Oke. Ini di Padang dalam misi apa nih Pak Mas Yudi? Kita lagi halal bihalal sekaligus nanti kita mempersiapkan untuk komunitas trading untuk nanti pada saat token KLGT itu rilis Kapten Sar. Sehingga nanti untuk pembangunan Pulau Katanglingga akan jauh lebih cepat pada saat nanti para penikmat kripto sudah mulai mentukarkan KLGT dengan KLGV kita. Mantap. Saya mungkin memperkenalkan dulu teman-teman. Master Yudi ini adalah pakar kripto Indonesia dan dunia. Nah, posisinya di Katanglingga, beliau adalah GM yang nanti akan men-sharing. Jadi aset Pulau Katanglingga ini kan ada villa-villa, yang satu villa ini harganya 5 miliar sampai 15 miliar. Master Yudi akan sharing bagaimana teman-teman bisa mengakuisisi, bisa memiliki villa yang nilainya 5 miliar tadi dengan digital. Nah, ini menarik ya. Ini beliau lagi roadshow keliling Indonesia. Saya terima kasih beliau dari Padang masih bisa hadir. Nanti beliau akan sharing bagaimana strategi mengakuisisi villa hanya dengan modal 150.000. Nah, Mas saya beri kesempatan dulu untuk halal bihalal dulu dengan teman-teman sebelum nanti sharing. Silakan Mas Yudi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kenalkan nama saya Yudi. Status saya di Pulau Katanglingga adalah membantu manajemen Katanglingga untuk mempromosikan Pulau Katang secara digital ke seluruh Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini hari masih bulan Syawal. Semoga bulan ini menjadi bulan terbaik bagi kita semua. Amin. Mas Yudi, apakah di Padang kotanya nampak indah? Yang nampak indah rendangnya, Kapten. Keren. Ya. Maksud saya, apakah istri tercinta Mbak Indah ikut atau enggak gitu? Oh ada, kalau itu tetap menjadi pengawas setia, Kapten. Nanti kalau nggak ada repot ini. Pada dia ketawa langsung ini. Luar biasa ya, makanya dimanapun Mas selalu indah ya. Oke. Baik. Sahabat semua, tadi Pak Dedi sudah berkenalan, beliau sudah hadir, kemudian Master Yudi, saya sapa dulu Direktur DAS, Bu Atu, apakah sudah hadir ya Bu Atu ya? Tadi izin dengan saya masih dalam perjalanan sih. Ya. Kemudian Pak Angkasa Wijaya, apakah sudah hadir? Belum ya? Kotor kamu nak. Ya memang gitu. Baik, sambil kita menunggu sahabat lain, ya, saya mungkin mewakili Pak Angkasa Wijaya maupun Bu Atu ya dari PT DAS maupun Angkasa Wijaya juga menyampaikan halal bihalal ya. Mohon maaf lahir batin jika selama ini ada salah dan kilap, kami mohon maaf. Nah, sahabat semua. Tapi aku jalur tolong kakak-kakakku. Luar biasa nih bisa. Sampean. Iya, ya ini tadi ada
suara-suara gaib biasa dalam Zoom meeting karena memang masih open tadi. Baik, teman-teman semua, saya mungkin akan langsung memulai saja. Inti dari pertemuan ini yang pertama adalah halal bihalal. Tadi kita sudah sampaikan mohon maaf lahir batin. Mungkin saya minta admin untuk membuka salah satu sahabat kita ya, yang mungkin paling jauh dulu dari Malaysia dulu. Ini saya sapa dulu Tuan Kasmizan. Tuan Kasmizan, apakah Anda bisa membuka videonya dan menyampaikan sesuatu? Pak Kasmizan, silakan Pak Kasmizan, Malaysia. Teman-teman ini pengen dengar suara Ipin Upin dari Malaysia nih. Halo Pak Kasmizan. Iya, Pak Kasmizan belum ada. Ini saya kedatangan tamu luar biasa. Kalau gitu saya mohon dengan hormat Pak Dr. Kukuh Pamuji. Ini guru senior saya yang hari-hari bersama saya menyuarakan tentang ekonomi kerakyatan. Jadi kami sudah keliling Indonesia lewat beliau. Kami bisa bertemu dengan bupati-bupati, wali kota se-Indonesia. Dan ketika sebelum lockdown kami sempat memberikan materi ekonomi kerakyatan dan ekonomi gotong royong ini kepada 50.000 orang. Pak Dr. Kukuh, mohon dengan hormat mewakili teman-teman. Pak Dr. Kukuh, kenalan dulu. Baik, terima kasih Kapten Sar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam. Aduh, lihat wajahnya sudah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan pertama-tama kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan pada kesempatan hari ini sangat berbahagia bisa ikut ambil bagian dalam pertemuan yang sangat luar biasa ini. Amin, amin. Dan tentunya nanti saya akan banyak belajar terkait dengan apa yang nanti akan disampaikan. Tadi sudah di awal Kapten Sar sudah menyampaikan terkait dengan apa tujuan kita selain halal bihalal pada pagi hari ini. Dan ini adalah satu kesempatan yang buat saya sangat luar biasa. Makanya tadi saya jam 9:30 saya sudah masuk gitu. Masya Allah. Ya, 9:30 saya sudah masuk ke ruang Zoom sampai saya mungkin orang yang pertama kali masuk tadi karena Masya Allah. hostnya aja belum ada gitu ya. Hostnya belum ada. Jadi luar biasa dan saya berharap mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mendapatkan manfaat yang tentunya sangat luar biasa di kesempatan pagi hari ini. Amin. Nah, sementara itu dulu. Baik. Besar, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri sementara dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya sebenarnya sudah lihat Dr. Kukuh ini sudah hadir tadi ya. Sudah setengah jam. Ini pejabat negara kalau seperti Pak Dr. Kukuh, wah, alhamdulillah ya, luar biasa ya. Dan Pak Dokter, izin, ini masih ingat nggak ini topi mana ini? Yang saya pakai ini topi mana ini? NTB ya? Wah, ini nih. Ini pemberian dari sahabatnya Pak Dr. Kukuh di Banyuwangi, dari Pak Bupati Banyuwangi nih. Oh. Ini namanya udeng. Nah, ini selendangnya udeng. Jadi di sana itu kan ya? namanya using. Ya. Ini kalau bajunya baju dinas Kemenpora nih. Jadi gabungan. Oke Pak Dr. Kukuh, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan hadirnya Dr. Kukuh ini nanti akan menjadi wasilah kita karena beliau ini akan menyuarakan apa yang sedang kita bahas ini ke level pemerintah ya. Saya tahu kapasitas beliau ini dari lurah, camat, bupati ya, sampai pejabat-pejabat negara ya. Mudah-mudahan suara kita ini nanti akan menjadi sebuah referensi bagi beliau. Apa sih sebenarnya yang mau kita bahas seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Kukuh. Sama-sama. Ya, dan sahabatku, saya rasa sudah tidak sabar lagi ya. Kita akan bersama-sama
menyimak paparan, tapi sebelumnya kami akan menyapa dulu Pak Angkasa Wijaya. Apakah sudah ada di tengah-tengah kita, Pak Ari? Pak Angkasa Wijaya belum ya? Baik. Baik, kalau begitu kita akan mulai saja. Saya akan memberikan prolog dulu terhadap tema yang akan kita bahas. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kita langsung ke PPT-nya Pak Rik. Seperti saudara-saudara sedang saksikan bersama bahwa ketika pandemi COVID ini terjadi, ya, banyak perusahaan terutama korporasi dan lebih banyak lagi konvensional itu tiarap ya. Tiarap itu ada yang mem-PHK karyawannya, ada yang akhirnya benar-benar tutup ya. Namun sebagian lagi ternyata Allah itu tetap memberikan kesempatan ya. Tetap memberikan kesempatan kepada beberapa perusahaan begitu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata dunia digital itu sangat survive ya. Justru kita melihat bagaimana di tengah COVID ini malah bisnis yang berbasis digital mengalami lompatan luar biasa ya. Kita baru saja dikejutkan dengan fenomena Bitcoin ya. Bagaimana Bitcoin itu bisa naik begitu fantastik padahal dulu itu kita hanya cukup berinvestasi dengan 2.000, sekarang ini nilainya bisa 800 juta. Ini fenomena yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, apa hubungannya dengan tema kita? Di tengah COVID ini alhamdulillah harusnya Pak Angkasa Wijaya hadir. Beliau ini sebagai pengusaha muda yang mendapatkan 2 kali sebagai Man of the Year karena kegigihannya dalam dunia entrepreneur. Beliau ini ternyata menunjukkan prestasi ya. Satu, perusahaan beliau ini omsetnya naik 5 kali lipat ya. Kemudian yang kedua, di tengah COVID bersama tim termasuk Pak Dedi sebagai komisaris ini berhasil mengakuisisi sebuah kawasan pulau yang mana pulau ini legalitas, izin semuanya sudah lengkap ya. Dan ini adalah sebuah fenomena juga gitu. Mengapa mereka bisa survive bahkan profit sebegitu gede gitu. Ini yang akan menjadi tema sehingga teman-teman nanti bisa sharing, bisa mendapatkan inspirasi dan juga bisa kerjasama tentu saja seperti itu. Nah untuk itu kami akan mulai. Teman-teman sudah bisa lihat ya sharing screen kita, sudah bisa dilihat ya. Oke. Dan Pak Ari bisa langsung. Nah, teman-teman tadi di awal teman-teman bisa melihat bagaimana ini masih ini. Nah, ini adalah pulau kita ya. Saya akan ini sedikit ya. Suaranya belum masuk, Pak Ari. Oke. Ya, Pak Ari, oke. Nah, kita ke layar ya. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat ya bagaimana pulau ini ada di Kepri dan luasnya 73 hektar ya. Dan ini adalah master plan-nya. Inilah yang nanti akan ditawarkan ke teman-teman untuk diakuisisi bareng-bareng dengan menggunakan teknologi digital yang akan diterangkan oleh Mas Yudi. Nah, sebelum ke sana kita lihat semua hari ini progresnya adalah kita sudah membangun beberapa infrastruktur ya, termasuk jembatan. Ini adalah dermaga ya, ada 150 meter dan ini di dermaga ini insya Allah akan ada titik labuh kapal-kapal besar dari seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman lihat letaknya sangat dekat dengan Singapura, Batam, ya. Kemudian juga sangat dekat juga dengan Tanjung Pinang. Nah kita lihat
Ini adalah kawasan yang sudah diakuisisi, sudah dimiliki semuanya oleh PT Angkasa Wijaya Group. Izin mendirikan bangunan, izin peruntukan, ya, dan semuanya sudah dilalui. Ya, Angkasa Wijaya di tengah COVID ya, ini berinvestasi hampir 600 miliar untuk mengakuisisi pulau ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah villa-villa yang akan kita bangun di sana. Jadi dari 73 hektar, Angkasa Wijaya memprioritaskan 10 hektar pertama untuk membangun villa-villa ini. Dan kalau teman-teman lihat, villa-villanya itu sangat-sangat ikonik ya, mengusung filosofi dari tanah Melayu. Karena Pulau Katanglingga ini berada di segitiga emas Melayu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ini rencana interior yang ada di dalamnya seperti ini. Dan kalau teman-teman berada di pulau ini, kebetulan saya sudah beberapa kali ke pulau ini, Pulau Katanglingga, namanya Katang ya, di Kabupaten Lingga. Ini bisa melihat matahari terbit dan tenggelam di satu tempat. Jadi sunrise, sunset bisa dilihat dari kawasan kita. Jadi ini indah sekali ya. Seperti istrinya Pak Master Yudi, namanya Mbak Indah ya. Nah, ini mungkin sebagian saja kita akan split Pak Ari supaya efektif. Nah, jadi kami ingin mohon izin memperkenalkan ya. Ini adalah tim kami. Dari yang paling ujung ini adalah Pak Dedi, beliau adalah komisaris di PT Angkasa Wijaya Group. Kemudian ada Master Yudi, yang tengah ini direktur saya, namanya Bu Atu, yang mudah-mudahan bisa hadir. Kemudian sebelah Bu Atu adalah Pak Angkasa Wijaya, yang tadi saya sebut mendapatkan banyak penghargaan, termasuk menginisiasi perusahaan beliau sehingga omsetnya naik 5 kali lipat. Dan yang paling ujung ini saya yang pakai kopiah ya. Ini teman-teman pasti udah kenal lah ya. Nah, terus Pak. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita dulu ya tentang Katanglingga. Jadi awalnya kami ini ditunjuk oleh Angkasa Wijaya, kami mendirikan PT namanya PT DAS, Diva Agra Selaras. Nah, kemudian Diva Agra Selaras ini diberi amanah oleh PT Angkasa Wijaya untuk menjual villa. Nah, awalnya kami itu menjualnya secara konvensional. Maka yang kami lakukan adalah menghubungi teman-teman yang punya duit, karena villa yang kami jual ini kan dari mulai 5 miliar sampai 15 miliar. Ternyata tidak mudah gitu loh. Menjual villa jadi menjual villa di tengah Covid itu ternyata tidak mudah, sehingga kami mengikuti pameran. Jadi yang teman-teman lihat sekarang ini, yang teman-teman lihat Pak Ari yang tadi di Turki, bukan, next Pak Ari. Nah ini adalah pada saat November lalu 2020, saya dan CEO Angkasa Wijaya ini mengikuti pameran di Turki. Kalau teman-teman lihat, ini adalah pameran kami di Tuyap, Istanbul, Turki. Ini yang kita pamerkan adalah tentang Katanglingga. Nah, ternyata sambutan dari teman-teman pengusaha dan investor di Turki luar biasa untuk berinvestasi di Indonesia. Masalahnya, Desember tanggal 1 kami di ultimatum oleh Konjen. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah foto kami dengan Pak Konjen Indonesia di Istanbul. Nah, itu mengatakan bahwa Turki lockdown dan teman-teman pengusaha yang tadinya mau berkunjung menjadi investor itu batal ya. Nah, kemudian kami juga berusaha juga menghubungi teman-teman dari investor lain. Ternyata rata-rata ya mereka terkendala dengan corona atau COVID ya. Next Pak. Terus, nah kita lihat dulu ya. Ini adalah tadi kan Bapak Ibu semua lihat master plan-nya. Ini aslinya ini. Aslinya ketika kunjungan. Ini yang membuat para investor itu tertarik di Katanglingga. Kita lihat sebentar ya. Nah, ini aslinya ini. Lautnya seperti ini, pantainya seperti ini. Nah, ini adalah kawasan yang kami sebut tadi, 73 hektar.
Ini dermaga yang udah kami bangun. Panjangnya 150 meter ya. Mengapa 150 meter? Karena kami diberitahu titik labuh kapal-kapal besar nanti ada di sini. Tuh, si Pak ini di share PowerPoint-nya aja katanya. Bisa full. Ini adalah yang disebut oleh banyak netizen sebagai akuarium laut. Karena teman-teman bisa dengan mata telanjang ya lihat terumbu karang dan ikan-ikan yang sangat indah. Di share PowerPoint, jangan di share screen nanti. Ya, itu tadi gambaran Pulau Katanglingga ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube maupun di Google, itu semua liputan tentang Katanglingga lengkap ya. Nah, ini pertanyaannya begini, melihat keindahan pulau tadi, kira-kira ada nggak sih teman-teman yang dalam hatinya itu, wah kalau gue yang memiliki pulau itu keren gitu loh. Bukan memiliki saja, ini kesempatan luar biasa, bukan sekedar memiliki, tapi bisnis-bisnis di dalamnya nanti juga akan menjadi bisnis Bapak Ibu semua. Ya nanti akan kita bahas di situ. Tapi intinya gini, saya pun bermimpi ya nanti bisa memiliki pulau. Di pulau itu ada villa, villanya disewakan, dapat uang, nah kita dapat passive income. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini adalah liputan di beberapa media. Jadi 4 bulan yang lalu saya berada di sana bersama dengan Direktur Pariwisata dan 35 wartawan pariwisata. Nah ini salah satu liputannya. Boleh di-share Pak Ari? Ngambil tema klasik yang unik, khas budaya Melayu. Dengan luas lahan lebih dari 70 hektar, Pulau Katang nantinya akan dibangun 105 resort dengan mengambil tema klasik yang unik, yakni ciri khas budaya Melayu. Selain pemandangannya yang indah, Pulau Katang juga memiliki air laut yang jernih dan pantainya yang akan ada investor yang berusaha untuk melihat ini sebagai suatu peluang. Dan yang lebih menariknya lagi, kalau kita lihat bahwa di masa pandemi ini hampir jarang ada investor yang mau investasi. Ya, karena dia berpikir tentang ROI-nya kapan. Kami memutuskan untuk membeli sebuah pulau ini, kemudian kita buat konsep pariwisata. Ketika kami datang pertama kali di pulau ini, satu, kami melihat terumbu karang, lihat ikan-ikan, lihat area itu jernih sekali. Ini yang bikin kita jatuh cinta. Dan hampir semua tamu yang pernah saya ajak ke sini, lihat itu semua mereka terkagum-kagum. Tak hanya menghidupkan kembali sektor pariwisata dengan dibangunnya resort dan lokasi wisata baru di kawasan Pulau
Adriana Moga melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Nah, tadi adalah liputan langsung dari Katang Lingga, saya ikut di dalamnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di YouTube udah banyak sekali. Nah, kita sekarang tidak membahas itu lagi. Nah, tapi membahas satu ini dulu. Ya, sebentar Pak Ri. Yang tadi itu, bahkan di Katang Lingga ini ada yang sangat-sangat unik ya. Ada berbagai jenis binatang laut, ya. Di antaranya adalah 2 jenis binatang laut yang dilindungi oleh dunia. Ini ada di sana. Suaranya lebih kencang. Jini, oh Jini. Oke, itu tadi adalah gambaran ya, bagaimana Pulau Katang Lingga ya, dengan tadi ada binatang yang namanya kime, itu kalau teman-teman searching di Google adalah 7 binatang yang masuk keajaiban dunia, yang harusnya dilindungi, tapi karena berlimpah di sana, orang-orang sana mengkonsumsinya ya, nggak tahu kalau itu tuh binatang mahal gitu ya. Nah, baik, tentu teman-teman sudah tidak sabar lagi sebenarnya apa sih yang mau kita bahas hari ini ya. Nah, Pulau Katang Lingga dengan keindahannya ya. Awalnya tim Angkasa Wijaya Group, mungkin saya bisa langsung ke Pak Dedi ya. Saya mau wawancara dulu dengan Pak Dedi ini yang dari awal mengkonsep bagaimana Katang Lingga ini yang nantinya itu Katang Lingga ini akan dimiliki dengan cara ekonomi gotong royong, tidak harus mengeluarkan miliaran, tapi hanya dengan 150.000 teman-teman bisa dapat share keuntungan, bisa dapat share dari villa yang disewakan. Nah, ini tentu menarik sekali. Pak Dedi, saya tiktokan aja nih Pak Dedi, waktu awal-awal saya dengar kan sebelum ke Katang Lingga ini sudah survei ya di Bali, di Lombok dan Labuan Bajo ya. Kemudian ada beberapa hal yang saya tangkap Pak Dedi kurang tertarik di sana gitu loh. Alasannya adalah kalau di Bali ini hotel bintang 3, memang di sana wisatawan luar biasa, tapi sebagai investor kalau ngomongin tentang okupansi sudah tidak menjadi hal yang menarik karena hotel bintang 3 itu dijual dengan harga 350.000 dan diperebutkan gitu ya oleh banyak hotel gitu. Sehingga itu tidak menjadi daya tarik di AWG. Kemudian kalau bicara Lombok juga saya dengar juga Pak Dedi juga udah ke sana, yang saya tangkap takut gitu ya karena Lombok ini apalagi kemarin terjadi gempa ya, tidak aman gitu. Lalu kemarin juga Pak Dedi dan tim ke Labuan Bajo juga kurang begitu tertarik. Bagus sih bagus, tapi ini ngomongin jarak itu kurang ada dalam kerangka bisnis. Nah Pak Dedi, bisa nggak diterangkan sekilas tentang kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan ke Katang Lingga selain yang saya sebut tadi Pak Dedi. Satu rawan gempa, ternyata di Katang Lingga ini ternyata aman. Yang kedua ngomongin okupansi. Nah, silakan Pak Dedi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara properti, tentunya kita bicaranya adalah investasi jangka panjang ya. Jadi bisa investasi 10 tahun, 20 tahun baru kita merasakan benar-benar keuntungan dari investasi kita. Cuman dengan adanya teknologi, perkembangan teknologi itu kan mempermudah semuanya. Dengan adanya teknologi nanti bisa kita merasakan profit itu dalam waktu cuman 1 tahun, 2 tahun. Apalagi kalau nanti dalam 5 tahun ke depan itu akan luar biasa lagi. 10 tahun ke depan lagi akan luar biasa lagi. Sebentar Pak Dedi. Jadi salah satu yang salah satu mastermind-nya adalah tentang prospek ya Pak Dedi ya. Bukan sekitar 1-2 tahun tapi ke depannya seperti apa ya. Ya. Nah, kita kalau bicara teknologi Kapten itu kan
sekarang teknologi itu semuanya kan mempermudah ya. Contoh kalau dulu kita belum ada pesawat, kita mau ke Arab, misalkan naik haji aja kita butuh waktu berapa bulan. Oke. Nah sekarang dengan adanya teknologi semuanya dipermudah. Sama dengan kita investasi di properti juga sama seperti itu. Kalau dulu misalkan kita mau menjual tanah, kita mau apa, misalkan itu kan lama sekali kan, tapi karena dengan adanya teknologi semuanya dipermudah. Nah, begitu juga dengan investasi kita. Dari pihak AWG menentukan Pulau Katanglingga, itu banyak faktor yang kedepannya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pak Dedi, Kita sudah apa? Pak Dedi, ini ada beberapa pertanyaan yang langsung ke WA saya nih. Nah, ini benefitnya apa sih? Kenapa mereka harus ke Katanglingga gitu kan? Kalau dilihat dari ininya Pak Dedi, dari tingkat populasi wisatawannya, saya dengar kan Bintan, Batam ini crowd untuk wisatawannya luar biasa. Ini bisa dijelaskan nggak Pak Dedi? Ya, karena kan itu sebagai salah satu faktor kita menentukan investasi kita, Kapten. Ya. Jadi kita menentukan Katanglingga itu salah satunya adalah dekat dengan Singapura. Seperti kita ketahui bersama, Singapura adalah pusat keuangan dunia nomor 4. Jadi akan menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Yang kedua, dari pihak AWG menentukan Katanglingga itu adalah jauh dari lempengan bumi selatan. Artinya sangat aman lah apabila kita membangun sebuah resort di sana. Kemudian yang menjadi tantangan berikutnya, seperti kita ketahui bersama, kalau di daerah Kepulauan Riau itu kan ada beberapa resort yang private. Contoh misalkan itu Cimpedak, kemudian Nikoi, ada Joyo Resort, ada Lago ya. Pulau Bawah itu kan semuanya dikuasai oleh PMA, pemodal asing. Kita di PT Angkasa Wijaya Group dibantu, disupport penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Lingga, juga disupport oleh pemerintah pusat untuk mengelola Pulau Katanglingga, satu kawasan. Jadi kita adalah murni dari dalam negeri, perusahaan dalam negeri. Makanya dari pihak pemerintah daerah itu mensupport banget dari pihak kita. Dan kita sudah sharing, saya sudah meeting beberapa kali dengan Mr. Andrew itu dari Singapura. Di situ ada Mr. Andrew itu mengelola outbound di Singapura. Itu fokus itu Pak ya? Saya kalau nggak salah. Ya betul, fokus. Kita sudah beberapa kali ketemu di situ, hanya kita menyiapkan tempat untuk outbound-nya. Karena seperti kita ketahui, kalau summer school di Singapura itu kan banyak sekali. Dan corporate di Singapura juga banyak sekali. Nah, di situ dari pihak Mr. Andrew, dia menawarkan ada 250.000 setiap tahunnya untuk diikutkan di outbound. Selama ini kan Mr. Andrew dikirim ke Thailand, kemudian dikirim ke daerah Bintan, Batam. Nah, outbound di suatu pulau itu belum ada, Kapten. Dan itu adalah sebuah peluang bagi kita semuanya untuk menggait Mr. Andrew. Kemudian dukungan dari pemerintah daerah itu juga luar biasa, karena setiap 6 bulan sekali itu ada kapal layar. Kapal yacht atau kapal layar dari berbagai negara itu biasanya dia singgahnya di Benan, di kecamatan kita. Nah, dengan adanya Pulau Katanglingga sebagai resort, di situ kan bisa nanti kita alokasikan di situ, karena kan dari pihak Dinas Pariwisata kita nggak bisa menjual apa-apa kalau misalkan ada wisatawan, karena kan dari pemerintah itu kan untuk menjual sesuatu itu kan tidak ada kalau tidak ada pihak swastanya. Pak Dedi, ini jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan, PT Angkasa Wijaya ini benar-benar fokus di Katang karena berbagai aspek ya. Satu, ini bicara tentang daya tarik pulaunya sendiri ya, yang kalau banyak menyebut itu
apa namanya akuarium laut ya, karena bisa ngelihat ikan dan terumbu karang itu dengan mata telanjang gitu kan. Ya. Nah, selain itu tadi yang disebut Pak Dedi kan, ini kalau ngomongin strategis, sangat strategis karena dengan Singapura sangat dekat. Kalau nggak salah 2 jam Pak Dedi ya, hanya 2 2 jam dengan perjalanan laut. dengan perjalanan kapal ya. Kemudian dari Ya. Batam itu kurang dari 1 jam, Tanjung Pinang. Nah, ini yang membuat AWG serius membangun di sini. Nah, ini saya mau menanggapi beberapa WA ke saya. Nah, ini Ya. satu pulau ini sudah tidak ada penghuninya, Pak ya? Satu pulau tidak ada penghuninya dan Jadi udah total izin kepemilikan semuanya sudah owned by Angkasa Wijaya Group. Betul. Nah, teman-teman, ini saya rasa salah satu hal yang sangat-sangat menarik sebagai bagian edukasi. Banyak sekali investasi di luar, itu kadang-kadang tanahnya belum ada, izinnya belum ada, tapi udah dijual. Nah, ini sudah kebalik nih ya. Angkasa Wijaya udah mengeluarkan 600 miliar kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa lihat di googling sendiri lah ya. Dengan izin yang lengkap, gubernurnya mendukung, bahkan pejabat istana ya sudah 2 kali kunjungan ke sana. Saya rasa ini kita ngomongin satu dulu Pak Dedi, karena di COVID ini kan yang paling harus hati-hati tentang keamanan ya. Jadi satu poin izinnya lengkap, kemudian juga yang memberi daya tarik lagi, pulaunya sangat indah, bisa melihat matahari terbit tenggelam di satu tempat ya, dari satu tempat. Kemudian ini integrated island, bukan nggak banyak perusahaan di sana. Jadi ini karena miliknya Angkasa Wijaya, mau ngapa-ngapain bisa. Begitu Pak Dedi ya? Ya, Kapten. Oke. Salah satunya kan kita juga melihat dari sisi pulau ya, dari sisi Pulau Katanglingga itu kan membujur dari selatan ke utara. Ya. Jadi bisa melihat sunset, juga melihat sunrise-nya di pagi hari. Ya. Kemudian dari sisi geografisnya juga, dari konturnya, di situ ada beberapa bukit. Jadi ada beberapa hutan, dan ada bukitnya. Dan ini akan menjadi daya tarik bagi rainforest hiking, Kapten. Wow. Jadi banyak sekali kan turis-turis dari mancanegara itu kan sukanya kan hiking, jalan-jalan. Oke, Pak Dedi, ini pokoknya saya lagi mengajak semua teman-teman yang sudah hadir ini membayangkan itu pulaunya. Soal bagaimana caranya kan nanti Master Yudi yang akan bicara. Ya. Jadi bayangkan dulu apa yang disampaikan Pak Dedi tadi adalah milik kita. Nah, makanya teman-teman setelah Zoom meeting ini saya sarankan wajib mengunjungi sana. Jadi karena seeing is believing. Kalau kita nggak pernah di sana gimana mau cerita gitu. Oke, Pak Dedi tahan dulu sebentar. Nah, Pak Dedi, ketika AWG ya mengeluarkan investasi yang tidak sedikit, tentu AWG punya sebuah konsep ini ya. Bagaimana villa-villa ini kan fase pertama ini sudah dimulai ya 10 hektar dari 73 hektar 10 hektar kita sudah mulai ya Pak ya. Ya. Bisa diterangkan progresnya sampai hari ini nggak Pak? Supaya gini, wah jangan-jangan itu cuma tanah aja gitu kan. Kira-kira progresnya sudah sampai di mana nih Pak? Supaya teman-teman, oh ini bukan kaleng-kaleng ini. Karena selain sudah investasi izinnya lengkap, ternyata berprogres gitu Pak. Kalau progres sampai sekarang seperti apa Pak di 10 hektar ini Pak? Baik Kapten, untuk kita ketahui bersama perizinan terakhir itu kan adalah di EMB kan, izin mendirikan bangunan. Oke. Kemudian target kita adalah membangun 105 villa. 105 yang terdiri dari 10 private villa, kemudian 95 villa publik. Oke. Dari 95 publik itu kita bagi dari 3 unit tipe villa. Ya. Yang pertama adalah Fear of Ocean Villa, kemudian Ocean Breeze Villa, dan Blue Lagoon Villa. Dan itu posisinya kita tempatkan di tempat-tempat yang strategis, menyesuaikan dengan namanya. Oke. Nah, jadi yang sekarang kita bangun, sekarang yang sudah jadi satu, itulah Ocean Breeze Villa. Itu berada di sisi sebelah timur, dan di situ hampir setiap hari hembusan angin dari timur itu lumayan bisa kita rasakan. Wow. Makanya di situ kita beri nama Ocean Breeze Villa.
Oh, Jadi gitu ya. tiang villa yang setiap hari mendapatkan hembusan angin Hembusan laut. angin. Luar biasa. Waduh, ini teman-teman udah nggak sabar lagi nih dapat trip ke Katanglingga. Karena sekarang kalau wisata ke tempat umum itu ngeri juga ya Pak Dedi ya. Tapi kalau Ya, kalau di pulau ini kan terselektif gitu ya. Jadi selektif. ya, Artinya kan kita begitu masuk kan di satu pintu, Kapten. ya. Nah, jadi kalau untuk pariwisata di tengah COVID ini akan lebih bagus lagi karena kan pintunya cuma satu di dermaga, jadi nggak Yes. bisa lewat pintu lain dari tempat lain. Ya. Pak Dedi, ini kan alhamdulillah Zoom meeting ini dihadiri oleh pejabat senior Pak Dr. Kukuh, dan Pak Dr. Kukuh ini dengan saya dulu bermimpi gitu kan. Mimpinya sebenarnya hampir mirip dengan AWG ini. Bagaimana aset-aset strategis di negeri ini ya, bukan Pulau Katanglingga aja, tapi aset-aset strategis yang produktif itu tidak dimiliki itu lagi gitu kan. Kalau kita lihat kan di Jakarta ini gedung-gedung itu lagi. Kalau nggak asing ya itulah gitu ya. Nah, kami waktu itu berpikir ya di konvensional nih sistem ekonomi kerakyatan jalan, tapi di tengah jalan itu kami agak kesulitan ini Pak Dedi, karena satu, faktor transparansi itu menjadi hal yang sangat-sangat penting bagi investasi. Kita hari ini dihadapkan pada investasi bodong, kemudian duit itu sudah ada di manajemen tapi akhirnya nggak dibangun-bangun gitu kan. Nah, kalau konsep gotong royong yang yang diusung oleh AWG ini seperti apa Pak Dedi? Yang katanya mengusung tentang teknologi blockchain. Boleh nggak diterangkan sedikit Pak Dedi? Baik, Kapten. Jadi kan untuk pihak PT AWG sendiri kan sudah memulai. Ya. Artinya kan yang tadi saya utarakan tadi, banyak pulau-pulau privat itu kan dikuasai oleh pihak asing. Kan? Asing, ya. Pihak AWG sendiri sudah berpikir dan kemudian sudah melaksanakan, artinya kita sudah bertindak untuk memulai mengakuisisi sebuah pulau dan itu bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang saya utarakan tadi bahwa investasi, kalau kita bicara properti investasi itu kan bisa kita rasakan di 10 tahun, 20 tahun. Nah, di sini dengan adanya perkembangan teknologi, investasi properti itu sudah bisa kita rasakan nanti profitnya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dan akan lebih bagus lagi itu di tahun kelima atau sampai tahun ke-10, 20. Nah, gimana Pak Dedi kalau kita langsung undang juga Master Yudi ini. Kan ini ceritanya Pak Dedi udah cerita semua tentang pulau ini ya. Nggak ada yang nggak tertarik lah gitu ya. Apalagi saya dengar juga sebelum membeli atau mengakuisisi pulau ini sudah ada pulau lagi yang sempat dibeli tapi sementara di hold ya Pak Dedi ya? Ya, itu di Pulau Mapur itu sekitar 30 hektar. Jadi kan karena dukungan tadi dari pemerintah daerah sangat mendukung banget, kemudian kita mendapatkan satu kawasan yang di situ lengkap, artinya ada bukitnya, ada sunrise, ada sunset, kemudian terumbu karangnya bagus. Nah, itu akhirnya kan kita pilih pilihan di Pulau Katanglingga. Oke, hold dulu, tahan dulu Pak Dedi. Saya pengen Mas Raffi mengundang Master Yudi ini, biar kita bertiga bisa ada di Zoom ini. Bisa nggak diundang Master Yudi ini yang Master Yudi Ya, ini Kapten. tadi Pak Dedi emas lagi, wah jadi tambah muda nanti Pak Dedi ya. Pak Dedi sebagai komisaris dan owner sudah menyampaikan bahwa Pulau Katanglingga ini 73 hektar sudah dibeli, diakuisisi, izinnya lengkap, semua izin. Bahkan pejabat istana juga udah 2 kali hadir ke sana. Saya sendiri sudah beberapa kali kemarin sama Direktur Pariwisata. Ini giliran Master Yudi ini. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, ini bisa dimiliki oleh teman-teman dari seluruh Indonesia supaya gerakan bela beli Indonesia ini terjadi nyata. Artinya aset-aset strategis itu bukan dimiliki itu lagi apalagi asing. Nah, saya karena kepakaran Master Yudi ini adalah di bidang kripto, di mana hari ini kalau orang menyebut kripto yang tergambar adalah Bitcoin.
Dan ketika menyebut Bitcoin, yang tergambar adalah dari 2000. Dulu kira-kira kalau saya ngomongin itu nggak ada yang tertarik lah ya. Nggak ada yang aware. Makanya kan judul dari tema dari edukasi ini kan edukasi melek digital dan sadar aset ya. Nah, Mas Yudi, sekarang giliran Mas Yudi ini. Apa nih yang yang membuat kami semua bisa membeli aset di Pulau Katanglingga, villa-villa yang harganya 5 miliar itu konon bisa dibeli, diakuisisi dengan 150.000. Silakan Mas Yudi. Baik ya. Sebelumnya ini saya terkejut nih, kayaknya Zoom kali ini saya berasa ada di TV aja ya, kayaknya PTD sudah keren banget Zoom-nya ini. Jadi terima kasih hari ini Kapten udah memfasilitasi kami untuk mengedukasi teman-teman semua. Jadi sejarahnya adalah berawal dari Pak Dedi dan Pak Angkasa mungkin sudah menciptakan konsep yang sangat bagus dengan Katanglingga. Namun hari ini mau tidak mau bicara soal era COVID-19, maka itu bicara soal revolusi daripada sistem offline berubah menjadi online. Yes. Banyak bisa dikatakan ini seperti hanya perubahan zaman ya. Jadi kalau orang nggak kenal dunia online, artinya hari ini ya pasti akan tergerus dengan keadaan atau punah dengan keadaan yang ada saat ini. Ya. Nah pada saat itu Pak Dedi ngajak saya bersama tim. Jadi kebetulan saya kenal Bitcoin sudah cukup lama, kenal kripto juga cukup lama. Artinya sedikit banyak saya bisa memberikan sumbang pikiran, sumbang suara terhadap PT AWG saat itu. Tahan dulu Pak Dedi. Mas Yudi, tahan dulu. Nah teman-teman mungkin kalau pengen mengenal beliau ini dulunya adalah magician. Wah, jadi kalau teman-teman sering lihat di TV acara Deddy Corbuzier, ini orangnya ya. Jadi ini bermetamorfose dari artis TV jadi pakar kripto. Nah ini yang menarik. Lanjut Pak Master Yudi. Iya, kalau ini Kapten nih. Dulu saya nyulap uang jadi banyak itu kan hanya untuk sulap ya. Kalau hari ini kita nyimpen uang di Katanglingga, sulap beneran jadi. Jadi ada yang menarik sebetulnya dalam dunia online hari ini. Bahkan banyak orang yang sekarang mulai hati-hati dengan tetangga teman-teman semua. Karena kalau hari ini kita diam saja di rumah dan kaya, artinya banyak tetangga mengatakan kita punya babi ngepet hari ini ya. Wow, iya. Wah, banyak orang kan ini babi ngepet lagi ramai kan. Gara-gara kita diam di rumah tapi nyimpen aset, tiba-tiba asetnya naik. Lalu kita bisa beli apa-apa kan dikiranya kita punya babi ngepet hari ini. Wah, iya. Oke, Mas Yudi. Sebenarnya itu adalah salah satu kenyataan bahwa bisnis digital hari ini tanpa orang kemana-mana, hanya dengan menyimpan aset saja, kita bisa memiliki keuntungan dari sisi kenaikan aset sehingga membuat kita bisa mendapatkan keuntungan harian dari aset yang kita simpan hari ini. Gitu Kapten kurang lebihnya. Nah, Mas Yudi. Ini kan teman-teman sudah semakin tidak sabar nih sebelum mengarah kepada bagaimana cara memiliki kan kalau saya dengar dari presentasi Mas Yudi membeli dengan memiliki atau mengakuisisi itu beda. Membeli harus punya duit banyak. Betul. Nah, mengakuisisi sudah dilakukan dunia digital, contoh Facebook, mengakuisisi data kita. Memiliki data kita Gojek, GoFood, sehingga nilainya miliar dan triliun kan gitu. Betul. Ini kan teman-teman akhirnya menjadi punya satu harapan. Terus gimana dong cara mengakuisisi villa Katanglingga yang nilainya miliaran sehingga kita menjadi pemiliknya nih Mas Yudi? Oke. Jadi kalau kayak Facebook itu kan mengakuisisi data kita kan tanpa membayar ke kita ya. Jadi kita ini menyerahkan gratis data kita untuk Facebook. Ya. Seperti itu. Lalu kalau Gojek dan Grab dan sebagainya itu luar biasa karena gara-gara Gojek dan Grab banyak perusahaan-perusahaan taksi harus menyerahkan diri. Kenapa? Karena kalau taksinya nggak ikut mereka ya taksinya hari ini hilang pasti. Karena nggak ada orang menggunakan taksi itu saat ini. Contohnya itu ada satu, dan hebatnya Gojek dan Grab mengakuisisi mobil, mengakuisisi motor orang lain tanpa harus membeli motor dan mobil itu. Wow. Itu yang menariknya di situ. Mas Yudi, Mas Yudi, sorry, yang paling gampang bisa dilihat teman-teman adalah bagaimana Oyo, Red Door, itu nggak punya hotel, tapi dia itu lebih ganas daripada pemiliknya ya, Mas Yudi ya? Betul. Yang lebih hebat kan Oyo dan Red Door itu hanya membersihkan hotel yang nggak laku saja. Hanya dengan memberikan servis bersih dan
simpelnya hotel tersebut sehingga membuat banyak hotel bahkan hingga kos-kosan pun laku karena gara-gara ada Oyo dan Red Door. Yes. Kapten. Jadi Nah, melihat dari fenomena itu, maka Katanglingga pun hari ini berpikir orang yang untung dari industri digital itu adalah biasanya pemilik dari industri tersebut. Kan seperti itu. Lalu yang keduanya orang yang menanamkan saham. Jadi artinya hanya dapat keuntungan dari kenaikan saham. Betul nggak, Ken? Nah, Pak Deddy ini pingin banget orang itu bukan hanya mendapatkan keuntungan dari kenaikan saham, tapi orang itu juga bisa dapat fasilitas atau keuntungan daripada properti atau daripada pariwisata yang ada di Katanglingga. Ya. Ini ada yang membedakan antara saham biasa dengan STO Katanglingga hari ini. Sebentar Mas Rudi. Kalau bicara Mas Rudi, Pak Deddy tahan. Ya. Ini kan kita makin melek digital nih. Nah, biar semakin melek lagi, ini teman-teman kan yang ada di pikirannya itu Bitcoin, Doge gitu kan. Ini bedanya apa? Bitcoin dengan koin enggak ini? Biar kita ini ada pemahaman. Nanti jangan-jangan habis kita punya koin itu langsung terpuruk seperti Bitcoin. Wah, gimana nih Pak Deddy? Mas Yudi, sorry. Alhamdulillah ini ya, kalau gara-gara Doge ini saya juga kaget gitu ya. Gara-gara ada Bitcoin lompat terbang karena Tesla mau menggunakan Bitcoin, isunya Elon Musk, lalu Doge pun gara-gara Elon Musk mengatakan bahwa Doge ada salah satu kripto yang akan misalnya menjadi alternatif Bitcoin dan langsung harga seketika terbang dan tepatnya terbangnya di bulan Ramadan lagi. Jadi banyak orang-orang kemarin lebarannya tertolong oleh Doge hari ini ya. Waduh, ini gara-gara Doge dan Bitcoin terbang, maka ya bahkan tetangga saya yang di kampung aja hari ini yang biasa main kartu di pos ronda sekarang mainnya Indodax. Woi. Mereka lihat harga, mereka lihat grafik naik turunnya Bitcoin, dan hebatnya lagi adalah saya dipanggil dan saya diprospek untuk belajar mengenai Indodax. Alhamdulillah sekali ya, berarti itu kan luar biasa sekali. Saking ramainya orang-orang, hari ini mengenal gilanya Doge karena investasi di Doge sebelum Ramadan kemarin harga Doge cuma di bawah Rp1.000. Wah, di bawah 1.000 sebelum Ramadan kemarin. Tiba-tiba Doge lompat sampai kemarin itu tuh harga Doge paling tinggi 10.500 kalau nggak salah. Oke. Kebayang harga yang di bawah Rp100, Doge pernah menyentuh 10.500. Tuntutannya berapa persen, Kapten? Tetapi yang untung siapa? Yang untung adalah orang yang tahu kapan dia entry dan kapan dia exit. Yang untung adalah mereka yang dapat hidayah melek digital. Iya, dia tahu kapan dia masuknya, membelinya, dan dia tahu kapan menjualnya. Tapi kalau dia yang salah entry, otomatis hari ini nggak exit atau exitnya masih rugi. Oke, Master. Ini fenomena naiknya Bitcoin yang begitu fantastik, lalu jatuhnya juga terjun payung. Ini apa hubungannya dengan token atau koin yang akan di-launching oleh Katanglingga atau sudah di-launching oleh Katanglingga? Soft launching. Jadi kalau selama ini kripto apapun itu baik koin maupun token yang tidak memiliki underlying alias tidak ada nilai jaminan asetnya, maka nilai daripada token koin tersebut naik turun karena biasanya by isu. Oke. Jadi isu yang paling hot itu Tesla ya? Ya. Elon Musk. Yang lagi rame hari ini sih Tesla. Jadi Elon Musk mengatakan bahwa hanya Tesla ingin menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran Tesla, itu harga Bitcoin langsung lompat. Tapi pada saat Elon Musk melihat kembali meninjau ulang karena Bitcoin itu terciptanya dengan alat tambang, maka kalau makin besar alat tambang itu makin banyak orang memburu alat tambang Bitcoin, maka itu akan merusak bumi. Sehingga pertimbangan Elon Musk soal Bitcoin mampu merusak bumi, maka Elon Musk mulai mencari alternatif koin lain untuk tidak menggunakan Bitcoin. Nah, gara-gara informasi itu, banyak orang di dunia langsung melepas Bitcoinnya karena mereka berpikir bahwa hari ini Elon Musk tidak menggunakan Bitcoin untuk Tesla-nya. Nah, seperti itu. Luar biasa. Master, tahan sebentar. Saya akan minta Pak Ari untuk share PowerPoint yang baru dikirim oleh perusahaan AWG supaya teman-teman mendapat gambaran lebih detail. Ini langsung aja Pak di Zoom. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin wilayah Pak Deddy atau Pak Mas Yudi ya. Ini boleh langsung Pak.
Oke, next. Nah, ini kan kita bicara resort tadi udah selesai lah ya, inovasi terbaru. Ya. Dan ini yang menarik adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia dan dunia. Ini ada yang bisa jelasin nggak, Pak? Ini mungkin yang dimaksud adalah menggabungkan dunia. Kalau saya simpulkan tadi kan Bitcoin, Doge itu nggak punya jaminan aset atau underlying, betul nggak, Pak? Ya. Kalau Katanglingga ini mengawinkan antara fenomena digital yang naik fantastik, tapi punya jaminan sehingga teman-teman yang punya token atau koin itu terlindungi. Mungkin itu yang dimaksud, Pak. Ya, oke, boleh saya jawab ya Kapten ya? Oke, silakan Pak. Jadi artinya kalau Bitcoin dan Doge naik turun itu karena tadi by isu. Kalau Pulau Katanglingga atau SDO Katanglingga atau KLGV, harganya dia nggak akan mungkin turun, tapi cenderung dia akan naik terus, tergantung dari jumlah proyeknya atau bagaimana yang udah diselesaikan oleh PT AWG. Contohnya seperti ini Kapten. Oke, artinya PT AWG itu kan hari ini, artinya adalah KLGV itu setiap keluar satu tokennya, maka ada nilai jaminan aset Pulau Katanglingga sebagai nilai jaminan asetnya. Oke. Pulau Katang semakin hari akan semakin naik nilainya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada satu villa dengan ada 5 villa, maka tanah di Katanglingga itu harus naik nilainya. Oke. Secara investasi, teman-teman yang punya token KLGV pun akan naik nilainya. Seperti itu, Kapten. Sebentar, saya ingin menjembatani dulu. Jadi begini teman-teman, Katanglingga di fase pertama ini kan ada lahan 10 hektar. Oke. Ada 105 villa yang mau dibangun. Oke. Untuk membangun 105 villa itu diterbitkanlah token. Ya, untuk lebih gampangnya koin, tapi koinnya koin yang aman gitu kan. Nah, maka token-token inilah yang mewakili kepemilikan teman-teman di pulau atau di villa-villa Katanglingga, betul ya Mas Yudi ya? Benar sekali, betul sekali Kapten. Nah, tokennya satu token itu berapa ribu rupiah itu teman-teman supaya tahu nanti mengambil berapa token gitu. Ya. Jadi nilai token itu kalau ngomongin STO itu kan kalau seperti yang dibicarakan oleh Bapak Happy Trenggono saat itu adalah tokenisasi itu kan dia memiliki nilai dasar. Ya, nilai dasar. Jika ada orang nanya berapa harga token KLGV, ya kita hitung kebutuhannya PT AWG. PT AWG itu untuk membangun 105 villa itu membutuhkan kurang lebih dana itu 1,2 T. Oke. Saat itu. Maka kalau kita mau mendigitalisasikan 1,2 T-nya itu harus dibagi dengan jumlah villa yang dana yang kita inginkan, yang dibutuhkan oleh PT AWG. Sehingga 1,2 T itu kita menciptakan ada 999.999 jumlah token KLGV. Ya, 1 juta kurang 1 KPR. Ya. Oke, berarti kalau kita membutuhkan anggaran atau funding 1,2 T, dibagi aja jumlah token yang kita siapkan. Oke. Maka nilai harganya ketahuan di situ harga dasarnya. Oke, Mas Rudi, tahan sebentar. Ini wilayahnya Pak Dedi ini. Pak Dedi, saya mau izin. Ini kan untuk private villa akan dibangun 3 unit ya, dimension ya. Kemudian ada 7 unit penthouse. Kemudian untuk publik 40 unit dan seterusnya. Bagaimana teman-teman yang punya token ini merasa aman? Karena bisa jadi dong nanti jangan-jangan saya sudah punya token AWG juga diam-diam menjual villanya ke orang lain dengan cara yang lain. Ini gimana mereka mendapatkan jaminan itu, Pak Dedi? Oke, baik Kapten. Jadi untuk membuat kenyamanan dari para investor itu kan dari keseluruhan villa itu kita notariskan, Kapten. Oh, notaris ya. Ini seperti di konvensional PPJB gitu ya, Pak? Jadi notaris itu menyatakan bahwa dari 105 villa itu kita tokenkan, jadi sesuai dengan token yang ada. Kemudian dinotariskan juga haknya pemilik token. Jadi hak sharing profit, Kapten. Oke. Gini Pak Dedi, mohon maaf, gambarannya gini. Misalnya saya punya 2 token, berarti 2 token saya itu nilainya sama dengan 1,2 juta kali 2, berarti 2.400.000, betul nggak? Ya. Nah, itu akan diterangkan oleh notaris, token saya itu mewakili kepemilikan di villa mana, betul nggak? Villa, betul. Jadi kan setiap villa, jadi kan
misalkan gini, satu villa dibangun oleh 7.200 token. Ya. Nah, berarti villa itu dimiliki oleh 7.200 token itu. Oke. Dan haknya sharing profitnya itu juga kita cantumkan di situ, Kapten. Ya. Wah, ini makin menarik nih. Tadi soal izinnya aja saya udah merasa aman, apalagi sampai kepada notaris ini. Saya rasa ini untuk teman-teman menjadi sebuah referensi bahwa ini AWG ini sungguh-sungguh memproteksi keamanan kita sebagai pemilik token secara digital. Ya, yang sama dengan posisi token kita itu mewakili sertifikat digital kepemilikan di villa-villa Katanglingga. Villa, ya. Waduh. Nah, sekarang balik lagi ketika saya memiliki token ini atau teman-teman itu memiliki 10 token atau 200 token gitu. Ini apa nih yang bisa didapat? Ini kan kalau saya koin kan, kalau saya Bitcoin, saya punya Bitcoin kan, saya diemin aja sambil tidur. Saya mengharapkan ada orang seperti Elon Musk ngomong sehingga naik kan by isu. Nah, kalau token Katanglingga ini saya ngapain ini supaya nilainya bisa, kalau Master Yudi pernah menyebut punya token di Katanglingga kalau cuma naik 100% per tahun itu apes katanya. Nah, ini teman-teman lagi minta pertanggungjawaban saya nih. Bagaimana bisa token Katanglingga ini kita diemin naik 100% lebih? Ayo. Baik, Kapten. Untuk masa depan cryptocurrency itu ada di security token. Oke, security token. Ya, security token itu adalah token keamanan yang mempunyai underlying. Jadi mempunyai aset real. Oke. Jadi apabila villa itu terbangun, secara otomatis harga itu akan naik. Oke. Kemudian villa itu berjalan operasional, harga juga akan naik lagi. Ya. Selain dari kenaikan harga, juga akan mendapatkan sharing profit. Jadi di sini sudah kita cantumkan itu di akta notaris bahwa pemegang KLGV akan mendapatkan 30% revenue sharing dari room rate. Oke, 30% dari room rate ya. Room rate, ya. Kemudian mendapatkan 50% sharing profit dari beach club. Ya, oke. Kemudian mendapatkan 45% sharing profit dari food and beverage. Oke. Kemudian akan mendapatkan revenue sharing 20% dari water spot. Oke. Jadi pemilik KLGV atau pemilik villa akan mendapatkan sharing profit yang melimpah di Pulau Katanglingga. Pak Dedi, tahan dulu ya. Jadi supaya teman-teman punya gambaran gini. Ketika teman-teman let's say ya di konvensional ini membeli kondotel atau memiliki kondotel, teman-teman itu akan dapat revenue dari kondotel yang disewakan. Benar nggak? Ya, nah, betul. Itu pun biasanya dihitung dari net profit. Jadi entah manajemen itu bagaimana caranya ketika Bapak Ibu menerima net profit itu sudah sedikit sekali yang diterima, gitu kan? Bahasa kita itu pola abu-abu lah dalam dunia investasi. Nah, kemudian kalau di Katanglingga ini semua dihitung bukan dari net profit ya Pak Dedi ya? Makanya di sini kita hitung dari revenue. Bukan sharing profit. Bukan sharing profit dari revenue ya. Untuk room rate itu revenue sharing. Jadi revenue 30%. Taruhlah begini Pak Dedi. Saya punya token, kemudian notaris menerangkan di dimension token saya adalah mewakili kepemilikan saya di dimension, oke? Ya. Kemudian dimension itu disewa oleh wisatawan. Let's say 1 malam 10 juta. Ya. Nah, saya akan mendapatkan revenue sharing. Betul. Dihitungnya dari prosentase dari 10 juta itu kan? Ya, 30% 30% dari 10 juta dan itu yang akan kita bagi secara proporsional kepada pemilik KLGV. Jadi kalau pemilik KLGV misalkan 500 sama 1 kan perbandingannya 1 KLGV mendapatkan sekian persen, berarti 500 KLGV mendapatkan sekian persen. Artinya secara digital itu semua gampang lah dihitung proporsional sesuai dengan total kepemilikan KLGV. Nah,
Nah, saya dengar-dengar karena ini integrated island, Pak Dedi, walaupun saya memiliki villa di The Mansion dan ternyata per tahun itu nggak ada yang nginep, tapi villa lain itu penuh gitu. Ternyata saya tetap mendapatkan revenue sharing ya, Pak Dedi ya. Ya, karena di sini kan kita menerbitkan security token KLGB itu tadi Katen. Jadi security token KLGB itu bukan sistem seperti lot. Kalau lot kan saya beli villa ini nomor sekian tipe ini akan kalau tidak misalkan tidak laku atau tidak ada yang menginap berarti kan berkurang. Tapi kalau token ini secara keseluruhan kita global kita hitung. Jadi seluruh pemilik token itu akan mendapatkan revenue sharing. Ya. Jadi teman-teman saya garis bawahi ya, ketika Anda punya token itu bukan sekedar Anda itu menjadi investor, tapi Anda akan mendapatkan benefit dari bisnis-bisnis di dalamnya. Betul. Satu ada food and beverage, yang kedua ada yang namanya water sport, yang ketiga adalah dari bis club ya. Dan tentu saja tiket masuk ya kalau ada wahana-wahana tertentu ya Pak Dedi ya. Ya. Oke. Nah, ini menarik ya. Jadi bayangkan teman-teman, bayangkan dulu punya token, disimpan saja, naiknya token itu dengan berbagai sisi. Ya, tadi diserang Pak Dedi ya. Selain itu ada jaminan ya, selain mendapatkan revenue sharing dari villa yang disewakan, kita juga dapat keuntungan bisnis di dalamnya. Wow. Ini saya rasa teman-teman sudah semakin melek digital plus sadar aset. Jadi asetnya itu makin lama makin naik. Sebentar, tahan dulu teman-teman. Kita ingin mendengar dari Master Yudi ini. Gimana caranya 150.000 kok bisa punya villa? Wah, ini sebenarnya bahasa marketing saja atau serius ini? Gitu, Pak Master Yudi, silakan. Iya, baik Kem. Jadi inilah yang membuat salah satu keputusan dari PT AWG menciptakan token, karena token itu bisa dipecah. Jadi token itu bisa dipecah sampai 8 desimal kan. Jadi kalau misalkan contoh nih hari ini banyak orang nggak berani membeli Bitcoin, dipikirnya itu harus 1 Bitcoin, kalau 1 Bitcoin sekarang 0,5 miliar ya nggak ada orang bisa beli Bitcoin. Bitcoin itu bisa dipecah menjadi 0,1, 0,01, 0,001, 0,001 sampai 8 desimal. Ya. Begitupun juga dengan KLGV. Jadi KLGV itu kalau misalkan kita mau beli 1 berarti harganya kan 1,2 juta kan. Tapi kalau kita mau beli misalkan 0,2 bisa. Berarti 240.000 misalnya seperti itu. Nah, cuman memang di dalam sistem aplikasi kita memang yang paling kecil secara rupiah itu 150.000 rupiah. Harapannya adalah Pak Dedi dan Pak Angkasa pengen banget PT AWG ini memberikan efek kepada masyarakat, sharing ekonomi di situ yang ada di dalamnya. Jadi kadang-kadang kan gini Cap ya, seperti kita pernah jalan-jalan di sebuah sudut kota di Jakarta, kemudian kita survei banyak orang yang hari ini ternyata banyak orang bekerja di ibu kota. Pada saat kita tanya adalah punya aset nggak? Mereka menjawab rata-rata yang mungkin ada supir beca atau mungkin kalangan bawah yang lainnya, menengah ke bawah yang lainnya. Pas ditanya soal aset mereka nggak bisa jawab. Artinya nggak punya aset, nggak punya rumah, nggak ada tanah dan sebagainya. Padahal aset itu bisa dimulai dari membeli aset digital yang harganya dimulai 150.000 rupiah saja. Itu sebenarnya Captain. Jadi harapannya PT AWG ini Katang Lingga bisa memberikan berkah kepada teman-teman yang mendukung Pulau Katang Lingga itu sendiri. Oke, menarik nih, Pak Mas Rudi. Ini kan di PT DAS, Diva Agra Selaras, setiap Kamis itu kan melakukan seminar atau edukasi melek digital. Ya, ini sudah angkatan ke-5 ini Mas Yudi. Ini di tengah-tengah kita ada guru ini, ada guru. Ya, coba saya ini dulu admin mohon di ini. Ini ada Mas Ahmad Munir ini dari Demak. Kita spontan aja minta beliau ini kan sudah membeli 10 token. Nah, ini guru. Artinya kalau Mas Yudi bilang tadi siapapun bisa mengakuisisi dari mulai 150.000. Ini kita mau bincang dengan Mas Ahmad Munir ini. Ini guru di Demak ya. Pak Ahmad Munir bisa bisa dibuka? Bisa di-unmute ininya, Pak Ahmad Munir? Halo?
Halo Pak Ahmad Munir. Halo. Ini kita pengen lihat wajahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Pak Ahmad. Sama Kapten. Masya Allah. Masya Allah. Kita mau sharing ini. Ini kan kita belum pernah ketemu offline, ya kan? Kemarin ikut Zoom meeting, langsung sebagai seorang guru memutuskan. Ini bukan soal berapa jumlah tokennya ya, tapi ini soal spirit. Kenapa sih seorang guru di Demak gitu akhirnya memutuskan untuk membeli, mengakuisisi Pulau Katanglingga? Spiritnya ini apa nih, Mas Ahmad Munir? Biar dibagi ke teman-teman ini. Silakan. Baik, terima kasih Kapten. Wah, ini kelihatannya kok sesuatu yang kayak istimewa lah. Tapi pada prinsipnya saya mengikuti beberapa Zoom meeting, mengikuti beberapa informasi yang diberikan Kapten sama Master Yudi, sama teman-teman yang lain, bahwa ya mungkin saya hari ini sudah melek digital lah, begitulah. Jadi istilahnya apa ya, virus digital itu sudah memasuki saya gitu. Mantap. Ini, nah sehingga apa ya, visi saya ke depan. Ya. Itu kan ya buat apa uang 10 juta misalkan. Ya. Kalau hanya diam di tabungan, kemudian kalau hanya diam di bank, begitu kan? Ya saya kira intinya seperti itulah. Ngapain uang 10 juta itu hanya diam saja di kolong ranjang misalkan, atau di bawah kasur. Ya sudahlah, kita masukkan ke situ. Saya secara prinsipnya ya kita akan lihat nanti. Ya. Jadi saya pikir kita yang akan datang. Sebentar. Jadi besok saya mau ngapain dan mau kemana itu kan hari ini harus kita lakukan. Ya, Pak Guru sebentar, tahan dulu. Ini kan Pak Guru mengambil keputusan, ya kan? Ini ngomong-ngomong, Pak Guru tahu nggak kalau sekarang ini sejak Pak Guru membeli token itu, sekarang ini angkanya udah naik. Nilainya sudah naik ini Pak Guru. Itu nggak tahu saya. Nah itu dia. Jadi kita pengen dapat ini nih dari ulasan juga dari Mas Yudi nih. Ketika per hari ini kira-kira Pak Munir kan mengambil keputusan itu kira-kira 2 minggu atau sebulan yang lalu lah. Ini apa yang terjadi ketika token ini dibiarkan dan beliau nggak tahu menau? Ini kan seperti dulu teman saya membeli membeli koinnya Bitcoin, dibiarin nggak ngerti ya. Tiba-tiba naik 800 juta. Gimana nih fenomenanya Pak Mas Yudi, silakan. Oke, baik. Selamat ya. Jadi teman-teman yang sudah menyimpan token KLGP, harga KLGP sekarang sudah naik menjadi 1.204.000 kan. Jadi token KLGP itu naik berdasarkan project. Setiap 200 token yang keluar atau yang terjual, maka harga harus naik menjadi Rp2.000. Ya. Sehingga banyak isu beredar bahwa hari ini teman-teman yang menyimpan KLGP pengen bersama-sama untuk mengembangkan Katanglingga bersama-sama. Harapannya adalah token KLGP itu tahun depan bisa nilainya mungkin menjadi Rp2.500.000, mungkin bisa menjadi Rp3 juta, mungkin bisa menjadi Rp4.300.000. Nah, itu yang salah satunya yang menarik buat teman-teman untuk saling bersama-sama untuk menginformasikan Katanglingga ini kepada sahabat, kepada rekan, kepada saudara, sehingga Katanglingga cepat terbangun, villa-villanya makin ramai, bis clubnya segera kita bangun, dan otomatis para investornya atau para pemegang token KLGP harganya naik dan kita siap mendapat keuntungan seperti hanya Bitcoin era 2009 yang lalu, bukan apa-apa. Bahkan untuk membeli pizza saja butuh 10.000 Bitcoin tahun 2010. Ya. Sekarang 10.000 Bitcoin udah bisa buat beli apa ya? Master Yudi, kita tahan dulu Pak Guru Munir, artinya sudah menginspirasi kita, seorang guru yang sudah melek digital, akhirnya bicara tentang visi bahwa memang kalau kita tidak melek digital, ini berubah atau
dimakan perubahan, ya kan? Berubah atau punah kan begitu. Nah, Ya, betul. di tengah-tengah kita ada yang raise hand ini. Teman-teman yang pengen bertanya bisa ke kolom chat. Tapi sebelum ke Mbak Region Sahuri, ini saya nggak tahu Mbak atau Pak ini ya. Saya mau menyapa dulu senior saya, guru saya, Dr. Ahmad Muklis Yusuf. Ini beliau adalah dulu Direktur Pemberitaan Antara ya, berkenan hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang. Mudah-mudahan beliau bersama dengan Pak Dr. Kukuh sebagai pejabat Setnek nanti bisa lebih masif lagi menyuarakan tentang ekonomi kerakyatan dan gerakan bela beli Indonesia melalui akuisisi di Katanglingga. Seperti itu. Terima kasih, tahan dulu senior saya, nanti saya mohon beliau juga menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Mbak Region Sahuri, ini saya unmute ya untuk bisa bertanya. Silakan. Ya, ini yang raise hand boleh admin boleh dibuka ininya atau di unmute sendiri bisa nih, ya. Region Sahuri, saudara Region Sahuri boleh dibuka ini mute-nya jadi unmute. Halo. Pak Munir, terima kasih. Beliau ini adalah salah satu kepala sekolah di SMK favorit di Demak yang tadi menginspirasi kita melek digital, sehingga beliau bukan sekedar melek tapi juga sadar aset. Beliau sudah memiliki aset sah sekali. Beliau adalah salah satu pemilik villa yang nanti akan diterangkan oleh notaris berkompeten, sehingga beliau tidak khawatir lagi ketika punya token itu ekuivalen dengan punya aset di sana. Sekali lagi kepada Mbak Region Sahuri bisa di unmute atau saya ke ini guru saya nih Pak Dr. Ahmad Muklis Yusuf, boleh dibuka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten dan sahabat semua, saya menyimak, saya belajar. Senang sekali kalau kita melihat intangible asset itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi masa depan kita. Reputasi, silaturahmi, jejaring, dan itu kemudian menjadi modal kita ke depan. Insya Allah saya belajar dan mudah-mudahan dengan Gerakan Beli Indonesia kita jadikan ini sebagai komunitas yang bisa di masa depan berdampak bukan saja ekonomi tapi juga yang paling relevan adalah membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih berdampak lagi untuk lingkungan masyarakat dunia. Makasih. Amin, amin, amin. Insyaallah. Ini sekaligus kami atas nama manajemen AWG, Angkasa Wijaya Group dan PT Diva Agra Selaras menyampaikan minal aidin wal faizin untuk guru saya, senior saya yang hari-hari mensupport kami di Gerakan Bela Beli Indonesia. Mudah-mudahan advice beliau ini menjadikan kita tambah semangat dan tambah gigih menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi bangsa. Terima kasih Gurunda. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat kita ya, di mana bisa mendapatkan KLGV di Indodax atau di mana? Nah, ini yang berkompeten jawab mungkin Pak Dedi atau Mas Yudi, silakan. Oke, untuk sementara ini, untuk mendapatkan KLGV itu kita harus memiliki aplikasi dulu untuk Katanglingga walletnya, sehingga teman-teman bisa membeli Tron untuk ditukar menjadi Katanglingga atau KLGV Kapten. Jadi kita beli Tron di Indodax, lalu kita tukarkan Tron kita dengan token KLGV di aplikasi yang kita siapkan. Seperti itu. Ya, oke. Mas Yudi, ini kan yang menarik begini ya, kalau saya tangkap dari semua paparan Zoom meeting ini, jadi Katanglingga akan menerbitkan 2 jenis token. Ya. Nah, betul. ini teman-teman agar lebih melek digital, token ini berbeda dengan koin, beda dengan Bitcoin, beda dengan Doge dan ratusan jenis koin lain ya, yang kalau di dunia internasional disebut kripto. Baik itu cryptocurrency maupun crypto aset. Ya. Bedanya apa? Ya. Mereka semua itu tidak punya underlying atau jaminan aset. Ya. Nah, Katanglingga ini punya asetnya jelas, izinnya lengkap, ada notaris yang menguatkan, plus
di dalamnya dibangun. Ya, ini kan sudah ada 3 kapal dibeli sekarang ini, ada bottom glass. Ini namanya adalah ada bisnis di dalamnya. Nah, inilah yang akan menjadi sebuah benefit ketika memiliki token. Oke. Nah, kemudian AWG Katanglingga ini menerbitkan 2 jenis token. Pertama KLGV, ini yang tadi ya, mewakili kepemilikan kita di aset-aset yang telah dinotariskan tadi. Nah, KLGT ini adalah token yang memungkinkan kita berinteraksi dengan dunia kripto dunia. Betul nggak Mas Yudi? Ya. Plus, Jadi plus fungsinya apa nih Mas Yudi? Baik. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Happy Trenggono bahwa perbedaan antara koin dan token itu adalah kalau koin by teknologi, kalau token itu by project. Nah, 2 token yang kami ciptakan itu pun juga projectnya masing-masing sebenarnya. Kalau KLGV itu projectnya adalah untuk mengakuisisi villa yang ada di Pulau Katanglingga serta bisnis-bisnis yang ada di Pulau Katang itu sendiri. Kalau KLGT fungsinya adalah untuk menjadi jembatan penukaran mata uang asing yang lainnya. Mata uang asing yang berbentuk kripto. Contohnya KLGT tukar dengan Bitcoin, KLGT tukar dengan Doge, KLGT tukar dengan Ethereum. Sehingga teman-teman yang ada di dunia yang punya kripto saat itu, yang pengen punya token KLGT udah nggak pakai Tron lagi, tapi pakainya KLGT. Jadi KLGT itu kalau di kita itu KLGV adalah GoPay atau OVO. KLGT adalah rupiah. Jadi kalau OVO dan GoPay kan bisa digunakan hanya untuk closed loop, hanya untuk komunitas saja, untuk lingkupnya itu saja. Kalau KLGT ini seperti rupiah yang bisa tukar dengan ringgit, bisa tukar dengan Singapura dolar atau dolar Amerika dan sebagainya, pound sterling dan sebagainya. Sehingga pada saat bicara soal kripto, Pak Dedi dan Pak Angkasa sudah menyiapkan 2 token sebagaimana mestinya untuk proyek-proyek itu sendiri. KLGV untuk akuisisi villa serta objek wisatanya, KLGT untuk memudahkan ke depan orang-orang memiliki Katanglingga villa dengan cara Bitcoin tukar dengan KLGT, Tron tukar dengan KLGT, Doge tukar dengan KLGT, seperti itu Kapten. Tapi kalau kita mau bicara soal Indonesianya adalah kita ini dengan adanya KLGT bisa menarik uang asing masuk ke Indonesia, investor asing masuk ke Indonesia tanpa negara harus berhutang dengan asing tersebut. Ya, oke. Artinya gini, kalau saya dengar kan KLGT akan di open international market di November. Nah sebelum open itu kita memberi kesempatan teman-teman untuk segera menyiapkan diri, memiliki token-token, sehingga kalau pintu jembatan internasional ini dibuka, sangat memungkinkan satu ya kita bisa mempengaruhi orang-orang yang punya Bitcoin. Kenapa kalian mempertahankan itu sementara jantung Anda tidak sekuat yang lain kan gitu. Naik fantastik, turunnya bisa luar biasa gitu kan. Nah, dengan memiliki KLGV, mereka kan bisa tukeran nih Master, bisa switching dari Doge, dari Doge, dari Ethereum, dari Bitcoin kepada koin kita atau KLGT kita, betul KLGT, ya? KLGT kita ya. Jadi teman-teman. Dan nanti sebagai informasi Kapten, mungkin ini juga salah satu informasi yang fresh, bahkan saya malah belum sempat komunikasi dengan Pak Dedi, jadi informasi yang cukup menarik. Saya juga belum ini. Saya juga baru kepikiran kemarin saya ketemu dengan beberapa komunitas kripto. Kita ini mau menciptakan smart wallet. Jadi smart wallet ini kita akan ada banyak isinya kripto di dunia. Baik itu Bitcoin, Doge, Ethereum, Tron dan sebagainya. Dan di smart wallet itu nanti boleh tukar antar koin, kayak swap. Kayak kalau Tron itu just swap. Nah, kemungkinan besar nanti bisa jadi KLGT-nya akan kita rilis di situ dulu sebelum di exchange dunia, atau KLGV-nya juga bisa kita rilis di wallet tersebut. Sehingga besok KLGV ini untuk memberi KLGV pakai apapun bisa. Jadi memudahkan teman-teman untuk memiliki KLGV dengan cara di smart wallet tersebut. Ya, oke. Smart wallet itu sekarang lagi di-create. Jadi kurang lebihnya mungkin 1 bulan akan datang atau paling lama 2 bulan akan datang. Smart wallet sudah siap dan ini menjadi sebuah isu bagi teman-teman yang mau beli KLGV. 1-2 bulan ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Kalau smart wallet-nya udah jadi, orang-orang berbondong-bondong beli KLGV Kapten. Ini informasi yang penting banget. Jadi kalau mau beli KLGV jangan lama-lama ya, karena harganya nanti udah pasti naik lagi. Oke.
Anda ikut atau tidak, tentu karena AWG sudah berinvestasi 600 miliar, tentu ini akan tetap jalan ya gitu kan. Nah, tentu hari ini kita mengundang sahabat-sahabat dekat kan karena kecintaan kita ya. Dan saya teringat kata-kata guru saya, nothing is happen by accident. Jadi teman-teman ada dalam Zoom ini bukan karena kebetulan gitu loh. Bisa jadi ini adalah solusi ya di tengah COVID, di mana AWG ini memang secara profesional, kalau bahasa saya adalah yang mendapatkan wasilah ya, di mana salah satu grup perusahaannya juga omsetnya naik 5 kali lipat. Kemudian di Katanglingga ini juga baru di launching, ini baru soft launching malahan ya. Nah, saya tentu sangat merekomendasi, menyarankan terutama teman-teman dekat bisa mengikuti jejaknya teman-teman guru kita. Ini juga ada Mbak Zuli yang sudah menginisiasi yang lain ya, dengan suaminya malah urunan ini bikin token. Katanya saya simpen di bantal aja Cap gitu. Saya mau nunggu ketika nanti nilainya naik baru nanti kita berpikir untuk kita jual, katanya begitu. Nah, Mas Yudi, ya. Saya ingin mengundang kembali Dr. Kukuh. Ini Pak Dr. Kukuh ini sudah mendapat sedikit paparan. Kami ini kan punya mimpi besar dengan beliau. Karena kami ini pernah diamanai oleh institusi kenegaraan untuk membawa semangat ekonomi kerakyatan. Kita ini mestinya bisa seperti Jepang ya. Daihatsu, Xenia itu yang punya satu koperasi gitu ya. Nah, ekonomi gotong royong, ekonomi berjamaah ini kan udah mulai ditinggalkan. Nah, saya pengen mendengar dari Pak Dr. Kukuh ini, kira-kira setelah paparan ini, kira-kira ada advice apa? Karena saya bermimpi, karena Presiden kan bicara tentang bagaimana kita harus wajib mengerti artificial intelligence dan digital. Dan faktanya hampir semua perusahaan yang melek digital akhirnya bisa survive. Selain survive, juga bisa memenangkan ya, melewati COVID ini dengan luar biasa ya. Kita tahu bagaimana perusahaan-perusahaan konvensional terdisrupt dengan adanya digital ini. Pak Dr. Kukuh masih ada di tengah-tengah kita, Pak Dokter, untuk memberikan closing statement. Kira-kira menurut Pak Dr. Kukuh ini apa nih advice untuk kami? Silakan Pak Dr. Kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini ditunggu-tunggu nih advice dari pejabat istana ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kapten Sar. Di sini saya lihat ada Ibu Atuk. Selamat siang Ibu. Wah, Bu Atuk sudah ada ya. Wah, nanti kita akan undang juga nih Bu Direktur ini. Dulu kita sering ketemu ya ketika beberapa kesempatan. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena ketika kita bicara digital ini kan milenial ini kan sangat dekat dengan platform digital ya. Platform digital ini. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri di Kementerian Sekretariat Negara, itu beliau selalu mengatakan bagaimana agar ASN itu seorang pegawai juga bisa memiliki kegiatan yang lain ya, artinya menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi tidak hanya bekerja di kantor, bahkan ada konsep bahwa ketika kita kenapa harus bekerja 8 jam, kalau 6 jam bisa, kenapa tidak bisa 6 jam gitu. Nah, dengan adanya work from home, ya, WFH, ini sangat bisa membuktikan bahwa ternyata kita bisa bekerja dari rumah. Ternyata kita tidak harus 8 jam berada di kantor, dan itu kegiatan bisa berjalan. Nah, ketika itu berjalan, maka ada konsep bagaimana pegawai itu dengan jam kerja yang tidak terlalu lama, tetapi dia juga menghasilkan sesuatu yang mutunya tetap terjaga. Dan di sini bisa pegawai itu bahagia gitu, sehingga bagaimana dengan waktu yang sedikit itu
dia bisa berkumpul dengan keluarga, bisa banyak bertemu dengan keluarga. Dan ini ada konsep bagaimana kita harus happy, terus kemudian healthy dan wealthy gitu ya. Ya. Jadi itu konsep-konsep Poinnya. yang harus kita capai. Ya, Pak Dokter Kukuh. Pak Dokter, mohon maaf. Ini kan yang menarik begini. Ini digital ini ada 3 hal yang jauh lebih membuat kita ini aman dan nyaman gitu. Satu, teknologi blockchain sendiri kan membuat investasi kita itu transparan. Jadi artinya ketika kita punya koin, punya token, kita bisa mengontrol perusahaan nih. Jadi kalau selama ini di konvensional kan kita nggak ngerti nih duit yang udah ada di manajemen ini berapa, kok nggak dibangun-bangun gitu kan. Nah kalau dengan pola ini kan kita tokennya sudah terkumpul sekian ribu ini, kok nggak dibangun? Nah ini aspek transparan. Kemudian yang kedua immutable. Immutable tuh nggak bisa seenaknya dimanipulasi atau dibatalkan gitu kan. Sehingga orang itu ini kan teknologinya by crypto ya, digit dari kripto sendiri itu sangat aman. Sehingga teman saya yang hari ini punya 7 Bitcoin karena lupa password sampai sekarang ini nangis darah nih karena nggak bisa diapa-apain gitu. Ya hilang gitu aja gitu. Makanya nanti hati-hati di sini. Nah, yang ketiga nih Pak Dokter Kukuh, kalau kita sering keliling Indonesia ini kan faktor dari security. Ini dunia blockchain ini secure. Nah, maksudnya begini Pak Dokter, kita kan sudah menyelesaikan pelatihan untuk 1 juta ASN, TNI dan Polri, gitu kan. Dan Pak Dokter Kukuh ini juga mencatat gaya hidup konsumtif yang terjadi di ASN itu luar biasa. Apalagi waktu kita di Bekasi ya Pak Dokter Kukuh ya, masa guru SD itu utangnya itu bisa sampai berapa kemarin Pak Dokter Kukuh? Kalau nggak salah 265 miliar ya Pak? Berapa Pak? Ya, sekitar itu. Ya, sekitar 265 miliar dan itu hanya dipakai untuk tujuan konsumtif. Nyicil sepeda, gesek panci, ya kan? Nah, Katanglingga ini akan dibawa untuk menjadi inisiator bagaimana switching lifestyle dari yang biasanya berpikir hanya belanja, yang menurut Pak Dokter Kukuh juga Indonesia dinobatkan sebagai negara paling konsumtif kedua di dunia, menjadi gaya hidup yang mikir udah tahan sebentar, kita 150.000 ikutlah gaya hidup produktif dengan membangun diri sebagai investor atau pemilik. Nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan ke Pak Dokter Kukuh, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa diinisiasi lagi Pak untuk bisa ketemu dengan kalau kami dulu kan bedah bukunya di Kementerian Sekretariat Negara ya, bisa bicara dengan pihak berwenang. Yang kami lakukan sebenarnya menjembatani pernyataan Presiden. Bagaimana kita supaya melek artificial intelligence dan digital, dan Katanglingga bukan sekedar melek saja, tapi juga harus sadar aset, karena melek aja nggak cukup gitu, kita mesti action. Dan ini seperti yang selalu Pak Dokter Kukuh sampaikan, kita harus menjadi tuan-tuan di negeri sendiri. Bukan menjadi penontonnya Gojek, bukan menjadi penontonnya GoFood, bukan menjadi penontonnya tadi yang disebut Pak Dedi, banyak perusahaan asing yang ada di wisata-wisata di sekitar Bintan dan Batam, kira-kira itu. Ya. Pak Dokter Kukuh setuju ya? Ya, mungkin terkait apa yang tadi saya sampaikan belum selesai, bahwa calon-calon pegawai negeri yang sedang mengadakan atau sedang mengikuti latihan dasar CPNS, kami juga sudah mengenalkan kepada mereka terkait dengan ini uang digital. Ya, karena begini, Pak Menteri itu sudah bicara banyak kepada kita bagaimana agar yaitu tadi pegawai itu bahagia dan sejahtera gitu. Sehat, bahagia, sejahtera gitu. Amin, amin. Nah, itulah wealthy itu. Kemudian kita bagaimana konsep-konsep yang tadinya misalnya kalau bisa dipersingkat, kenapa kita tidak bisa mengurangi kayak jam kerja lah. Ini ada di Sekretariat Negara itu ada semacam wacana ketika bagaimana kita bekerja tidak 8 jam, tapi mungkin 6 jam.
Nah, ini sedang digagas seperti itu. Dan kemudian anak-anak muda ini yang generasi milenial itu kan nanti kita juga mengajari mereka untuk bagaimana mengelola keuangannya. Sehingga kita memperkenalkan itu. Mereka sekarang sudah mainannya ya Bitcoin lah. Kemudian bagaimana kita salah satu narasumber yang kita panggil dari lembaga keuangan juga. Ya, kita juga kemarin sudah bicara dengan salah satu direktur LPS ya, lembaga penjamin simpanan terkait dengan bagaimana keamanan keuangan gitu kan. Nah, tetapi saya juga minta direktur itu bicara tentang ini karena kalau bicaranya hal-hal yang masa lalu yang lama-lama kayak generasi tua, mereka tidak akan tertarik generasi milenial ini. Sehingga yang kita sudah programkan itu bicara tentang uang digital ini. Dan kita sudah bicara dengan staf khusus, nanti mungkin kita bisa masuk dengan beliau bagaimana menciptakan sesuatu yang di sisi lain ketika pegawai itu bisa fokus pada pekerjaannya, juga bisa ada usaha di luar itu, dan inilah yang membuat kesejahteraan itu dengan waktu mungkin yang nanti dikurangi, kemudian mereka bisa berbisnis di luar. Nah, ini sangat mungkin, dan saya kira nanti ada hal yang bisa kita perbuat di sana. Sinergikan ya Pak ya. Oke. Kita akan bersinergi, bisa berjalan, dan apa yang sudah kita lakukan itu mudah-mudahan dengan ini kita akan bisa perbaiki. Karena mengumpulkan 10.000 orang ASN di Bekasi itu bukan perkara mudah. Kita sudah 50.000 Pak ya. Ya, kita bisa sekali ketemu langsung 10.000 orang. Yang ini mungkin akan jadi solusi Pak Dokter, karena satu aspek tadi transparansi, sekuritas ya, kemudian immutable, dan nggak perlu dari 5 juta lagi Pak, 150.000 untuk mengubah dulu mindsetnya. Gimana sih gaya hidup sebagai seorang investor dan pemilik itu, seperti itu Pak Dokter. Jadi yang menjadi catatan bagi saya adalah apa yang sudah kita lakukan ketika saya sudah berinvestasi, saya sampai hari ini juga perkembangannya belum tahu seperti apa. Oke. Ya, mudah-mudahan ini menjadi anggap aja itu proses yang memang harus kita lalui Pak Dr. Kukuh. Mudah-mudahan saya dalam waktu dekat bisa sowan ke Istana Negara lagi, ketemu Pak Dokter untuk menyampaikan, barangkali saya perlu bikin buku ketiganya kali ya. Kalau perlu dengan saya nanti. Oh siap Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Dokter Kukuh, terima kasih sahabat semua. Ini waktu terus beranjak siang ya. Sebelum kepada closing statement, saya pengen Pak Dedi sebagai owner dan juga CEO Katanglingga ini bisa menyampaikan closing statement kepada kita. Nah, beliau ini luar biasa, bukan soal bagaimana beliau telah mengeluarkan investasi ratusan miliar, tapi bagaimana di tengah COVID ya, seorang Pak Dedi, seorang Pak Angkasa Wijaya itu berani ya. Ini kan keberanian membuat inovasi, karena di COVID ini hanya ada 2 hal saja. Ini musibah atau berkah. Pak Dedi memilih ini, menjadikannya sebagai berkah. Pak Dedi, kami mohon sebelum kita tutup Pak Dedi memberi arahan kepada kami ya. Yang jelas semua komunitas ini akan masuk di grup kita. Pak Ari mohon disampaikan WA kita. Kita akan detail lagi bicara teknis di grup, tapi di kesempatan ini halal bihalal sudah kita lakukan. Melek digital dan sadar aset yang kita berikan. Soal keputusan Anda memutuskan untuk menjadi salah satu pemilik atau enggak, itu keputusan Anda. Tentu saya merekomendasi Anda harus menjadi bagian pemilik. Kapan lagi memiliki pulau, memiliki villa hanya dengan modal investasi 150.000 ya atau lebih ya, atau satu token itu 1,2 juta gitu. Pak Dedi, silakan Pak Dedi untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik Kapten, kalau kita bicara tentang investasi itu lebih baik kita mulai sejak dini atau sekarang. Ini kan sisihkan 10% dari uang masuk di kita untuk
dijadikan aset. Oh, 10% Pak tadi ya? 10% aja, nggak usah banyak-banyak Kapten. Jadi misalkan dari 10% dari ASN, misalkan 10% dengan gaji 3 juta atau 2 juta, 10% 200.000, 150.000 sudah bisa menjadi aset. Karena bagaimanapun juga aset ini ke depannya yang menopang kehidupan kita di hari tua. Ya, kalau posisi kita di usia 20 tahun, mungkin bisa kita sarankan itu 20% aset. 20% penghasilan disisihkan untuk aset. Ya, ya. Usia 30 tahun itu 10% dijadikan aset. Karena aset ini ke depannya pada saat kita usia 40 tahun, 50 tahun, pada saat anak-anak kita perlu biaya kuliah, pada saat kita menua dengan kekuatan fisik kita yang berkurang, aset-aset inilah yang akan menumpang kehidupan kita di hari tua. Wow, luar biasa. Ya, Pak Dedi, saya jadi teringat pesan guru motivasi saya nih. Jadi beranilah untuk menunda kesenangan ya. Dengan menyisihkan 10, 20, jadi bersakit-sakit itu sebenarnya nggak sakit juga sih ya. Artinya ini kan hanya soal mindset aja ya. Menyisihkan tadi agar kita di hari depan itu punya sebuah kalau bahasa kita ada aset dan pasif income ya. Apalagi asetnya itu di pulau wisata, apalagi wisatanya itu dekat Singapura ya. Ini kapan lagi ya? Saya rasa terima kasih Pak Dedi, luar biasa ya, investasi sejak dini. Wah, ini saya udah dapat hashtag dari Pak Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf. Beliau ini orang yang luar biasa di balik suksesnya kantor pemberitaan Antara ya, udah membuat hashtag ini. Jadi invest sejak dini ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat-sahabat semua ya, ini sebenarnya kami ingin terus berlanjut, tapi tenang saja, ini adalah baru soft launching, baru pembukaan, dan baru temanya halal bihalal. Kami nanti akan menyusun sebuah kurikulum lagi, bagaimana kita menyelenggarakan Zoom meeting rutin. Kemudian bagi teman-teman yang juga berada di Jakarta bisa mampir ke kantor kami setiap hari Kamis. Di sana ada Bu Atu. Bu Atu ini wajahnya belum nampak dari tadi nih Pak Ari. Kita undang dulu Direktur PT DAS ini untuk sepatah kata. Tadi kan semua manajemen sudah menyatakan halal bihalal nih Bu Atu. Apakah Anda standby? Bu Atu. Halo Bu Atu. Halo. Ya, oke. Saya belum lihat wajahnya nih. Oke, ini Bu Atu ada yang nanya nih Pak Amir dari Malaysia nih, dari Jakarta nih, kantor di Jakarta di mana? Sekaligus nanti Bu Atu menyampaikan halal bihalal dulu. Kami kan sudah semua. Silakan Bu Atu. Selamat siang semuanya. Ya. Assalamualaikum, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Untuk yang tanya kantor ya Cap ya? Ya, ini kapan ini edukasi online dan offline-nya? Silakan Bu Atu. Online, untuk edukasi online kami lakukan setiap hari Kamis, mulainya jam 1 atau jam 2 biasanya, di Vinoti Living Building di Jalan Cipinang Besar Raya, nomor 8. Ya. Itu, dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami. Ya. Dan nanti akan kami berikan informasi detailnya melalui medsos maupun Japri sesuai dengan permintaan. Ya, oke. Bu Atu, terima kasih sudah hadir walaupun lagi sibuk di perjalanan. Ini beliau lagi berkhidmat dengan ibunda tercinta. Ini salam untuk Ibu. Iya, matur suwun. Ya, teman-teman, Bu Atu adalah direktur di PT DAS, Diva Agra Selaras, yang ditunjuk oleh Angkasa Wijaya Group untuk menjadi lead agent. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau nanya, gimana sih Bu Atu, saya pengen berbisnis. Nah, itu semua Bu Atu bisa menerangkan lebih detail. Atau saya kalau mau investasi menjadi pemilik, gimana nih petunjuknya. Nah, nanti akan dipandu langsung oleh Bu Atu dan tim. Dan terima kasih kepada Pak Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf lagi-lagi memberi hashtag milenial hari ini, pemimpin hari esok. Woi, Bu Atu, apakah ada online, Pak? Iya, sudah dijawab ini Pak Dr. Ahmad Mukhlis ya. Demikian tadi Bu Atu, Pak Dedi, kemudian Master Yudi yang masih berada di Padang, yang sangat semangat karena ditemani oleh permaisuri tercinta Mbak Indah. Salam hormat untuk Mbak Indah di Padang.
Jangan lupa bawa rendangnya ya. Dan juga terima kasih sahabat. Sebentar, saya masih belum berhasil menyapa sahabat dari Malaysia nih. Tuan Kasmizan. Tuan Kasmizan ini adalah IO saya yang mengantarkan saya setahun saya keliling pusing-pusing di Malaysia. Pak Kasmizan? Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malaysia, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Maaf lahir batin. Saudaraku di Indonesia, alhamdulillah di Malaysia sekarang PKPD, Pak Kapten. Oke. Itu perintah kawalan pergerakan diperketat. Oh, jadi COVID. Oh, COVID. Ya, so duduk diam-diam aja di rumah. Oh. Nggak boleh keluar nih. Nggak boleh keluar. Jual beli saja boleh. Oke. Itu. Alhamdulillah daripada Zoom meeting tadi grand sangat lah. Oke. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana Pak Kapten invite saya dalam Zoom meeting ni, dan insya Allah kita dapat bersahabat lebih lanjut lagi. Amin. Salam, Tuan. Salam untuk rekan-rekan di Malaysia. Insya Allah kami mudah-mudahan COVID segera berlalu. Kami siap lagi untuk pusing-pusing ke Malaysia. Jadi kami biasanya kalau setiap akhir bulan itu ada pelatihan di Genting Island ya. Dan Pak Kasmizan pun dengan teman-teman bisa discuss ya, karena Katanglingga ini tak jauh dari Malaysia. Jadi ya, dekat Johor Bahru juga kan? Johor Bahru. Ya. Oke, Pak Kasmizan. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Oke, sama Pak Kapten, sama juga salam semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sahabat semua, sekali lagi kami pengen menyapa satu persatu. Ini ada Mbak Zuli di Malang, ada Mas Rizky di Malang, ada yang dari Makassar juga ini. Saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu, tapi dari lubuk hati kami yang paling dalam, manajemen Angkasa Wijaya dan PT Diva Agra Selaras menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah jangan lapor polisi ya. Jadi mohon dimaafi. Dan saya beserta tim Kapten Sar dan seluruh kerabat di manajemen Angkasa Wijaya dan di PT DAS mengucapkan selamat berakhir pekan. Nanti kita akan share teknis bagaimana sih bisa mendaftar di bisa memiliki token di Katanglingga, karena tema kita hari inilah halal bihalal dan edukasi, tidak ada dilakukan jual beli. Transaksinya nanti setelah ini kami akan buat seperti biasa, itu ada WA group. Di WA group tuh Bapak Ibu bisa nanya, nanti dari manajemen resmi akan menjawab, bahkan membimbing bagaimana lewat Android Bapak Ibu bisa memiliki villa dan mengeceknya setiap hari. Ini udah naik berapa gitu loh. Aset saya sudah seperti apa, itu hanya dari Android. Dunia dulu katanya tidak selebar daun kelor. Ternyata hari ini dunia itu hanya selebar papan monitor. Karena dari papan Android Anda bisa mengontrol semuanya. Terima kasih sekali lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita Mbak Nial, terima kasih Mbak Nial. Ini ponakan dari Pak Ustadz Bahtiar Nasir. Wah, ini dari Bogor juga hadir. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan Mas Rian, Mas Arif Setiawan, juga minal aidin wal faizin. Ya, kami semua mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan terutama Pak Dr. Kukuh, terima kasih sudah hadir. Ya Allah, dari 9:30 beliau ini hadir. Saya segera akan sowan ke istana untuk menjadikan ini kalau proyek di Katanglingga ini berhasil, insya Allah akan kami duplikasi di daerah-daerah, di bupati, gubernur, ya, bagaimana mengakuisisi aset-aset yang nilainya miliaran dengan modal 150.000 dengan spirit gotong royong dan kekeluargaan, ya, berjamaah seperti itu. Dan Pak Dedi sebagai owner, kami terima kasih sudah diberi kesempatan berkhidmat ini untuk menjadi pejuang-pejuang economic hero. Dan terima kasih juga kepada Mas Riyudi yang telah membuat inovasi, ya, bagaimana bisa mengakuisisi aset hanya dengan 150.000, atau bahasa keren milenial adalah dengan rebahan, ya, raih omset jutaan, ya, dengan rebahan, ya, bukan dengan kunjungan, karena sekarang lagi lockdown dan dilarang untuk rame-rame.
Dan sebagai penutup, kami mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama kita jelang ya dunia digital ini dengan melek digital, sadar aset, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa hikmah luar biasa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah bergabung dan memutuskan untuk menjadi pemilik di Katanglingga. Pak Munir, terima kasih sudah menginisiasi guru-guru di seluruh Indonesia. Dan sebelum kita akhiri, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada yang beragama non-muslim, silakan membaca syukur sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sekali lagi, terima kasih. Tetap semangat, tetap produktif di tengah COVID, dan jadikan momentum ini sebagai sebuah cara ya untuk melek digital, kemudian sadar aset, dan mudah-mudahan 150.000 itu tidak akan membuat miskin, tapi 150.000 bahkan 1 juta itu adalah cara bagaimana mengubah mindset. Karena kunci dari sukses itu adalah perubahan mindset. Kita mulai dari setelah Zoom meeting ini, kita akan bikin grupnya. Anda bisa WA ke saya, kita akan bikin grup, dan kita akan bersama-sama bertemu di WA group. Terima kasih sekali lagi, dan kami ucapkan selamat rehat, selamat akhir pekan. Mohon maaf lahir batin, salam untuk keluarga, sehat selalu dan tetap produktif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kapten. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Inje, ini